Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di hari yang kelima dari bulan Ramadan ini kembali kita bersama-sama mendengar kisah kehidupan dari sebagian para salafun salih di dalam kehidupan atau aplikasi mereka terhadap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada pertemuan sore hari ini kita akan berbicara tentang sifat zuhudnya para salafun salih terhadap urusan dunia, terhadap harta. Kita akan saksikan bagaimana para salaf rahimahumullah ta'ala bersikap zuhud terhadap urusan dunia. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Bersikap zuhudlah terhadap harta dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia pun akan mencintaimu. Maka sifat zuhud adalah sifat yang mulia, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, sehingga seorang yang memiliki kezuhudan terhadap urusan dunia maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan saksikan bagaimana para salafun salih dari kalangan para sahabat dan juga orang-orang setelah mereka bersifat zuhud terhadap urusan dunia dan tidak memiliki ketamakan terhadap harta. Kisah yang pertama yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini adalah kisah tentang Abu Ubaidah, seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Dikisahkan bahwasanya an Malik ad-Dar, dari Malik ad-Dar. Malik ad-Dar ini adalah maulanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, budaknya orang yang dimerdekakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengisahkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengambil uang sebanyak 400 dinar. 400 dinar. Kita tahu 400 dinar ini jumlah yang banyak. Karena orang wajib zakat saja itu berapa nisabnya? 20 dinar. 20 dinar itu sudah wajib zakat. Sekarang ini 400 dinar, jumlah yang begitu besar, 400 dinar. Pernah dipegang oleh Umar bin Khattab, kemudian dia memanggil pembantunya, memanggil budaknya. Faqala li ghulam, berkata Umar bin Khattab, idhab biha ila Abi Ubaidah, thumma tallahu sa'atan fil baiti hatta tanzura ma yasna. Pergi, bawalah uang ini ke Abu Ubaidah, suruh dikasih ke Abu Ubaidah. Sejumlah uang yang banyak. Perintahkan untuk dibawa kepada Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian budaknya diperintahkan, kemudian kamu berdiam dulu di sana sejenak. Perhatikan, mau diapakan uang itu. Qala fa dhahaba biha al-ghulam fa qala yaqulu laka amirul mu'minin khudh hadhihi. Maka budak tadi membawa uang itu ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian dia katakan, Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab mengatakan kepadamu, ambil uang ini. Dikasih oleh Umar
bin Khattab, uang sebanyak 400 dinar. Jumlahnya itu besar. Faqala wasalahu Allah wa rahimah. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab. Summa qala ta'ala ya jariyah. Kemudian apa? Setelah menerima uangnya, dia memanggil budak perempuannya. Ta'ala ya jariyah. Budakku, kemarilah. Idhabi bihadhihi sab'ah ila fulan. Wa bihadhihi al-khamsa ila fulan hatta anfadaha. Dibagi-bagi, dia perintahkan budak perempuannya tadi, bawa 7 dinar ini untuk si fulan, 5 dinar untuk fulan. Jadi apa? Dia baru dapat uang langsung dibagi lagi ke orang. Hatta anfadaha, sampai habis. Dia sendiri tidak menyisakan untuk dirinya. Faraja al-gulamu ila Umar. Akhirnya budaknya Umar tadi yang disuruh nunggu dulu, melihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah, sudah selesai, sudah tahu dia apa yang dilakukan Abu Ubaidah. Akhirnya dia balik lagi ke Umar dan dia ceritakan. Ternyata ketika budak tadi datang lagi ke Umar, Umar sudah menyiapkan lagi uang sejumlah itu. Sekarang mau dikirim ke Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya budak tadi disuruh lagi pergi ke Mu'adz bin Jabal, kemudian diperintahkan memperhatikan apa yang dilakukan Mu'adz bin Jabal. Ternyata apa yang dilakukan Mu'adz bin Jabal sama, kurang lebih sama. Dia panggil budaknya, kemudian diperintahkan untuk membagi-baginya kepada kaum muslimin yang lain. Fatala'at imra'atu Mu'adz. Akhirnya ketika Mu'adz sedang bagi-bagi ini, istrinya melihat. Istrinya mengatakan, wa nahnu wallahi masakin, kita kan juga miskin. Nah, berarti kondisi Mu'adz ini bukan orang kaya. Ketika dikasih itu kondisinya miskin. Tapi apa? Langsung dibagi ke orang. Mungkin kalau dia sudah kaya, bercukupan, ya wajar, dia sudah tidak butuh. Kata istrinya, kita ini kan miskin. Fa'atina, berikanlah kepada kami. Pada istrinya tadi minta jatah dari uang yang dikasih oleh Umar bin Khattab. Walam yabqa fil khirqa illa dinar. Ternyata uangnya enggak sisa kecuali 2 dinar. Dari 400 dinar sudah dibagi-bagi, sisanya tinggal 2 dinar. Yaitulah yang dikasih ke istrinya. Itu pun diminta. Fadahabihi ma ilaiha. Akhirnya dikasihkan ke istrinya. Waraja al-gulam. Budaknya Umar balik lagi ke Umar, mengabarkan kepada Umar tentang apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Apa respon dari Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. Mereka itu adalah saudara. Saudara seiman. Sebagian mereka saudara bagi yang lain. Mirip mereka itu. Mau dikasih ke Abu Ubaidah, dikasih ke Mu'adz, mereka adalah sama-sama orang yang zuhud terhadap harta dunia. Harta dunia itu dia dapat, dia gunakan untuk kebaikan, dia sedekahkan lagi. Mereka tidak mengambil dari dunia kecuali apa yang mereka butuh untuk bisa melangsungkan hidupnya. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Padahal apa? Kekayaan dibukakan untuk mereka. Kekayaan itu dibukakan 400 dinar, bukan jumlah yang sedikit. Orang punya 20 dinar sudah wajib zakat. Berapa zakat kalau dirupiahkan? 20 dinar itu 80 juta. Kalikan 20. Itu 20 kali lipatnya. Dibagi-bagi oleh Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, bagaimana zuhudnya mereka terhadap urusan dunia. Banyaknya harta yang mereka peroleh dapatnya gratis lagi. Cuma-cuma. Enggak menjadikan dia tamak. Tapi dikasih lagi ke kaum muslimin. Menunjukkan bahwasanya dunia itu tidak ada dalam hati mereka. Yang ada dalam hati mereka akhirat. Dan itulah hakikat dari sifat zuhud. Kita lihat kisah yang berikutnya. Yang berikutnya yang beliau bawakan sini adalah pesan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man arada al-akhirata adarra bid-dunya." وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ يَا قَوْمِ فَأَضِرُّوا بِالْفَانِ لِلْبَاقِي. Kata Abdullah bin Mas'ud,
Barang siapa menginginkan akhirat, pasti itu akan menjadikan dunianya rugi. Sebaliknya, barang siapa menginginkan dunia, maka yang rugi adalah akhiratnya dia. Ini nggak bisa untung dunia dan akhirat dua-duanya pengen sama-sama untung. Tidak. Kalau orang ingin akhirat, harus ada perkara dunia yang dia korbankan. Begitu juga sebaliknya, orang pengen dunia, pengen sukses di dunia, pasti ada akhiratnya yang dia korbankan. Waktu untuk akhiratnya pasti akan tersita untuk urusan dunia. Ya qaum, wahai manusia, fa'adhirru bil fani lil baqi. Maka biarkan hal yang fana itu rugi, tapi apa? Kalian mendapatkan sesuatu yang kekal. Biarkan di dunia ini tidak masalah kita mendapat kerugian di dunia. Yang penting sukses di akhirat. Lihat pesan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Masih perkataan dari Abdullah bin Mas'ud yang berikutnya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Antum atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kanu afdala minkum." Kata Abdullah bin Mas'ud, kalian itu sebenarnya kalau dilihat salat mungkin lebih panjang salatnya, lebih banyak kesungguhannya dibandingkan para sahabatnya Rasulullah SAW. Dalam ibadah mungkin kalian secara zahir lebih banyak. Ini berkata kepada orang-orang yang ketika itu di hadapan beliau. Tapi para sahabat Rasulullah SAW lebih afdal dibanding kalian. Kita pasti bertanya-tanya, kok bisa? Orang yang lebih banyak ibadahnya, kok nggak bisa menandingi orang yang ibadahnya lebih sedikit? Maka beliau ditanya, "Qila bi ayyi syai'?" Kenapa kok demikian? Qala innahum kanu azhad fid dunya wa arqab fil akhirati minkum. Karena dalam urusan zuhud mereka lebih zuhud terhadap dunia dibandingkan kalian. Dan mereka lebih besar harapannya untuk mendapatkan akhirat dibandingkan kalian. Secara zahir mungkin kalian banyak ibadahnya, tapi secara amalan batin, zuhudnya seseorang, hatinya dia ta'alluq, hatinya apa? Ibadah qalbiyahnya lebih afdal dibandingkan ibadah qalbiyah kalian. Karena ibadah itu kan bukan zahir saja, tapi ada ibadah yang itu merupakan amalan hati. Yang bisa jadi secara zahir orang beribadah, ternyata hatinya tidak beribadah. Secara zahir baik, ternyata hatinya tidak baik. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Karena ternyata mereka menggabungkan antara ibadah qalbiyah dengan ibadah jawarihnya. Kedua-duanya mereka ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita. Sudah ibadah zahirnya juga tidak sebanyak para sahabat, amalan hatinya apalagi. Maka sangat jauh sebenarnya keselamatan bagi kita di akhirat. Maka kita harus introspeksi diri kita masing-masing, tangisi diri kita masing-masing terhadap taksir keteledoran yang kita lakukan. Berikutnya, kisah yang berikutnya. Berkata Qatadah, tatkala Amir di sini Amir Al-Basri, ini salah seorang dari kalangan tabi'in, ahli ibadahnya tabi'in, ditanya oleh Qatadah, "Ma yubkika?" Apa yang menjadikanmu menangis? Tatkala dia sedang sakratul maut, nangis. Mendekati kematian nangis dia. Ditanya sama Qatadah, "Kenapa kamu nangis?" Qala ma abki jaza'an minal mauti wal hirsan ala dunya. Saya menangis bukan karena takut kematian ini, bukan pula karena masih ingin mendapatkan dunia, bukan.
Apa ternyata yang menjadikan dia menangis? Walakinni abki ala dham'il hawajir wa qiyamil lail. Saya menangis karena dham'il hawajir. Dham'il hawajir itu adalah haus di tengah hari. Wa qiyamul lail, berdiri di tengah malam. Maksudnya apa? Maksudnya menangis karena masih pengen puasa lagi kalau hidup lagi. Masih pengen qiyamul lail kalau dikasih kesempatan hidup. Merasa bosnya apa yang dilakukan selama itu masih kurang. Masih belum cukup untuk menjadi bekal keselamatan. Nangis ketika mendekati kematian. Bukan karena takut kematiannya, bukan karena belum cukup mengumpulkan dunianya, bukan. Tapi mengumpulkan bekal akhiratnya dirasa belum cukup, sedih akhirnya, khawatir kalau sudah tidak bisa lagi mengumpulkan bekal untuk akhirat. Yang ada adalah pertanggungjawaban nanti terhadap amalan. Nangis para salafun salih kalau apa? Kalau luput dari sebuah ibadah, satu hari terlewat dari ibadah yang biasa mereka lakukan, mereka sedih. Kita berhari-hari, berbulan-bulan, setahun sekali ingat ibadah tersebut. Tidak ada kesedihan dalam hati kita. Maka zuhud yang bagaimana yang kita miliki? Yang berikutnya, dikisahkan dari Ali bin Fudail bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Al-Fudail di sini Allah Ta'ala siapa Fudail di sini, namun kisahnya Fudail ini dia mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, kita dengar lagi Abdullah bin Mubarak. Beberapa hari yang lalu juga kita sering dengar Abdullah bin Mubarak. Sekarang kita lihat bagaimana Abdullah bin Mubarak dalam kezuhudannya. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, "Anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal bulghah wa naraka ta'tibal badai, kaifa dzak?" Engkau kan memerintahkan kami untuk zuhud, untuk sedikit nyari urusan dunia, untuk hidup itu secukupnya aja, gak usah berlebih-lebihan. Tapi kok kami melihat kamu itu berdagang, bawa dagangan kemana-mana, sibuk dia dagang. Padahal apa? Nyuruh zuhud, ke orang lain nyuruh zuhud. Tapi kok terlihat sibuk? Apa jawaban Abdul Mubarak? Ditanya kaifa dzak? Kok gitu? Jelaskan alasannya. Qal, kata Abdul Mubarak, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, innama af'alu dha li asuna wajhi wa ukrima ardi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Aku melakukan ini karena aku ingin menjaga wajahku, jangan sampai apa? Dipandang oleh orang, oh ini orang ini butuh. Kalau orang pengen zuhud, jangan tampakkan kezuhudan sehingga orang kasihan. Jangan bersikap zuhud tanpa ada orang yang tahu. Sehingga apa kata Abdul Mubarak? Saya pengen melindungi wajahku ini, menutupi wajahku dari rasa butuh kepada orang lain, sehingga nggak ada yang merasa saya ini orang kebutuhan. Pengen mendapatkan dari hasil usahanya sendiri, nggak pengen kalau harta itu dapat dari apa? Pemberian orang, itu maksudnya. Untuk mencukupi urusan hidupnya, dunianya, pengen dicari sendiri. Wa ukrima ardi, saya ingin menjaga kehormatanku. Lihat bagaimana para salafun salih. Ingin bersifat zuhud, tapi tidak ingin merepotkan orang juga karena kezuhudan yang dilakukan. Tapi coba bayangkan dengan kita. Kita ingin zuhud, tapi zuhudnya benar-benar apa? Benar-benar keterlaluan, dalam artian apa? Pengennya zuhud tapi malah merepotkan orang. Pengen hidup ala kadarnya aja. Tapi apa? Ditampakkan akhirnya orang kasihan, dikasih sama orang. Abdullah bin Mubarak supaya tidak dapat pemberian dari orang, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak? Dia berusaha.
dengan tangannya sendiri. Dia hasilkan dengan tangannya sendiri, dengan kerjanya sendiri, supaya tidak minta-minta ke orang, tidak mengemis, tidak berharap pada harta orang. Karena Rasulullah SAW merintahkan apa dalam hadis yang pertama kita disebut di awal majelis, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhud jangan dalam urusan harta dunia yang kita cari saja, tapi apa? Zuhud juga terhadap harta orang lain. Apa sih zuhud itu? Zuhud itu merasa tidak butuh. Kita tidak butuh pada harta orang lain, pemberian orang lain kita tidak butuh. Kita bisa menghasilkannya sendiri. Maka Abdullah bin Mubarak katakan, saya ingin menjaga wajahku dari kehinaan dan ingin menjaga kehormatanku. Wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Dan aku gunakan harta yang terkumpul ini untuk taat kepada Rabbku. Jadi nggak masalah dia berdagang, dia berusaha, dia kumpulkan. Tapi apa? Kalau sudah dapat, gunakan untuk ketaatan. Bukan untuk dimubazirkan. Bukan untuk dibelanjakan sesuatu yang dia sendiri mungkin tidak membutuhkan. Ada orang membutuhkan, tidak dia berikan, dia belanjakan untuk sesuatu yang mungkin dia sendiri tidak butuh. Yang seperti ini adalah sifat yang bertentangan, bertolak belakang dengan sifat zuhud. Zuhud adalah dia tidak menjadikan dunia itu berada dalam hatinya. Kalau dia dapat urusan dunia, lihat apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah tadi, dia terima, dikasih diterima. Tapi apa? Dikasih lagi ke orang, disedekahkan lagi supaya menjadi sebuah ketaatan. Itu zuhud. Makanya Abdul Mubarak ketika ditanya, katanya kamu merintahkan zuhud, tapi kok kamu sibuk bawa barang-barang dagangan? Itu maksudnya kok kamu juga sibuk berdagang? Katanya pengen zuhud. Kenapa nggak diam aja, cari secukupnya, setelah itu selesai? Apa jawabannya? Ternyata itu beliau gunakan untuk taat kepada Allah. Makanya di kisah yang beberapa hari yang lalu kita sebutkan, Abdul Mubarak membebaskan hutang muridnya dari uangnya sendiri. Ketika dia tahu muridnya tidak bisa hadir di majelis ilmu karena tertahan karena hutangnya. Harta yang dia kumpulkan ternyata bukan digunakan untuk sendiri, digunakan untuk sedekah, membantu kaum muslim. Itu kan ketaatan. Makanya zuhud itu sebenarnya seorang ingin mengumpulkan harta tidak masalah. Yang penting kumpulkan, belanjakan dalam jalan ketaatan, bukan dalam jalan yang tidak membuahkan pahala. Itulah sejatinya zuhud, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk bisa sikap zuhud terhadap urusan dunia dan menjadikan apa yang kita lakukan itu semuanya berupa ketaatan. Kemudian yang berikutnya yang beliau bawakan adalah ungkapan dari Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus beliau mengatakan, beliau mengatakan, innakum lan tarau minal khairi illa asbabah. Sungguhnya di dunia ini kalian tidak mendapati kebaikan kecuali sebenarnya sebabnya saja. Jadi bukan kebaikan yang sebenarnya, bukan kenikmatan yang sebenarnya kita dapat itu. Begitu juga kalian tidak melihat keburukan kecuali sebabnya. Begitu. Karena sebenarnya al-khair, kebenaran, kebaikan yang sungguhnya adalah surga. Itu nikmat yang sesungguhnya. Di dunia kita hanya dapat pengantar-pengantar ke surga. Begitu juga keburukan, kejelekan yang sebenarnya adalah neraka. Wa inna dunya aradun hadir, dan sesungguhnya dunia itu adalah barang dagangan yang hadir, yang ada sekarang, yang bisa kita dapati, kenikmatan yang bisa kita dapati. Ya'kulu minhal barru wal fajir, yang dimana bisa didapati orang yang baik dan orang yang fajir. Dua-duanya juga dapat urusan dunia mah. Kalau pengen lomba-lomba dalam dunia, bukan orang taat saja yang dapat urusan dunia. Orang fajir pun dapat dunia, orang kafir pun dapat urusan dunia. Kalau masalah urusan dunia. Wal akhiratu wa'dun shadiqun. Tapi kalau akhirat adalah sebuah janji yang benar, yang dimana yahkumu fiha malikun qahir, yang hanya Allah lah yang menjadi hakim ketika itu. Dan Allah memberikannya kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepadanya saja. Adapun orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak akan diberikan kenikmatan nanti di akhirat. Makanya kalau urusan dunia pengen lomba-lomba, ya lomba-lombanya bukan sama mukmin saja, tapi kalau akhirat yang mendapatkannya adalah orang-orang yang beriman. Walikullin banun, masing-masing dua tempat itu, dunia dan akhirat, masing-masing punya banun, punya anak-anaknya. Maksudnya anak-anak adalah punya generasi. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah anak-anak akhirat dan jangan jadilah anak-anak dunia. Maksudnya jadilah generasi yang mengharapkan akhirat, jangan menjadi generasi yang mengekor ke dunia. Pengennya dunia saja, jangan. Jadikan akhirat itu tujuan, dunia itu hanya sebagai apa? Bekal untuk bisa menggapai tujuan akhirat. Jangan kebalik. Pengen mendapatkan dunia, caranya melalui amalan akhirat. Ini kebalik. Adapun seorang mukmin, jadikan tujuannya dia adalah akhirat. Dunia itu adalah wasilah dia untuk bisa menggapai akhirat. Ini pesan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala. Terakhir kisah yang kita baca pada kesempatan sore ini, di kisah dari Abdullah bin ibnu ukhti Muslim bin Sa'ad, dia mengatakan, Aradtul hajja fadafa ilayya khali Muslim 10,000 dinar. Tatkala aku ingin berangkat haji, maka pamanku memberikan kepadaku 10.000 dirham. 10.000 dirham jumlahnya juga banyak. Zakat itu nisabnya berapa kalau dengan dirham? 200 dirham. Ini 10.000. Itu berapa kali lipat? 50 kali lipatnya nisab zakat. Banyak dititipkan 10.000 dirham. Apa kata pamannya? Kalau engkau datang ke Madinah, cari orang yang paling fakir, paling miskin. Kemudian kasih uang ini ke dia. Suruh datang ke Madinah, kalau ke Madinah, cari penduduk Madinah yang paling fakir, kemudian kasih. Maka tatkala dia sampai kota Madinah, dia tanya-tanya, siapa yang paling miskin? Ditunjukkanlah sebuah rumah yang menurut penduduk sekitar itu adalah orang yang paling miskin. Kemudian apa? Diketok pintunya, keluar seorang perempuan. Kemudian dia katakan, saya dapat pesan 10.000 ini saya berikan ke orang yang paling miskin. Dan kata orang-orang, rumah ini adalah orang yang penghuninya paling fakir di kota Madinah. Apa kata perempuan tadi? Oh, kamu kan diamanahkan untuk memberikan orang yang paling fakir. Kalau gitu, nih di sebelah saya. Ditolak. Akhirnya apa? Dia bilang dia bukan yang paling miskin, pesannya suruh kasih yang paling miskin, paling fakir. Akhirnya, ya sudah nggak jadi ke kamu. Pindah dia ke rumah yang sebelahnya. Diketok lagi pintunya, rumah sebelahnya, keluar lagi seorang perempuan. Dikasih tahu, saya diamanahkan untuk memberikan ini kepada orang yang paling fakir. Kata orang-orang, ditunjukkan ke tetanggamu, dia bilang dia bukan paling fakir, menunjukkan ke rumahmu. Apa kata perempuan yang kedua? Dia itu sama keadaannya seperti saya. Bagi dua saja. Ya. Tidak tamak dia terhadap harta. Orang yang pertama tidak tamak juga terhadap harta. Dia tahu kondisinya adalah fakir. Masyarakat sudah memberikan rekomendasi, dialah yang paling fakir. Dikasih uang ternyata tidak diterima. Dia berikan kepada tetangganya yang juga dia pandang itu fakir. Lihat bagaimana zuhudnya mereka terhadap dunia. Dunia itu tidak berada di dalam hati mereka. Yang ada dalam hati mereka adalah akhirat. Sehingga mereka tidak akan tergoda dengan urusan dunia. Bandingkan dengan kita. Masing-masing kita koreksi diri kita. Gimana kalau seandainya kita diberikan seperti kondisi yang membutuhkan, ada teman kita juga membutuhkan, kita akan kasih ke diri kita dulu, baru ke dia. Itu pun kalau sisa. Atau bahkan mungkin lebih buruk, kita sembunyikan supaya tidak dikasih ke orang lain. Semoga Allah selalu mengampunkan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang cinta akhirat, bukan cinta dunia. Zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap pemberian manusia. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah untuk akhirat kita. Dunia ini hanya sebuah persinggahan sementara yang kita
suatu saat pasti akan meninggalkannya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Maka perbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Jadikan kita pribadi yang zuhud terhadap dunia di bulan Ramadan ini. Bukan zuhud ibadah di bulan Ramadan. Jangan pelit untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan pelit untuk melakukan qiyamul lail. Jangan pelit untuk membaca Al-Quran. Namun pelitkan waktu kita untuk menyibukkan diri terhadap urusan dunia dan sibukkan dengan akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa memiliki sifat-sifat tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.